Halo sahabat, bagi pecinta bunga anggrek tidak ada salahnya untuk mencoba menanam anggrek dari bibit anggrek yang masih di dalam botol. Atau kalau tidak mau repot atau belum paham cara aklimasi bibit dari botol, bisa mencoba dari bibit anggrek komunipot atau sering disebut dengan disingkat bibit anggrek kompot. Bagus mana anggrek yang masih bibit di dalam botol atau bibit anggrek kompot, dan bagaimana cara menanamnya? Apakah ada perbedaan? Lalu perawatannya dengan pupuk yang murah dan aman untuk kesehatan diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Itu kan yang penting. Jadi silahkan ikuti video selengkapnya ya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Untuk konten kali ini, saya sengaja membeli bibit anggrek yang masih di dalam botol dan juga bibit anggrek yang ditanam secara komunipot. Bibit anggrek yang di dalam botol merupakan perbanyakan anggrek dengan buah melalui kultur jaringan yang biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan menggunakan media alternatif seperti agar-agar yang mengandung pupuk lengkap. Jadi anggrek yang di botol ini merupakan metode pembibitan anggrek sebelum ditanam ke media tanam. Anggrek botol adalah anggrek hasil persilangan dari berbagai macam induk tanaman anggrek yang berkualitas tinggi, yang tentu harganya mahal. Persilangan pertama dari dua jenis anggrek spesies disebut primary hybrid seperti anggrek botol Phalaenopsis saya ini, yaitu silangan dari anggrek Phalaenopsis mentawaiensis kali Cornocerpi red. Anggrek kompot adalah hasil perbanyakan anggrek melalui kultur jaringan yang sudah diaklimatisasi dan ditanam di dalam pot dengan jumlah setiap potnya sekitar 10-30 bibit. Jadi komunipot atau kompot adalah pot persemaian untuk menanam anak-anak tanaman di dalam satu pot secara berkelompok. Media yang dipakai adalah moss. Kalau ini menggunakan akar kadaka, bisa juga menggunakan pakis cacah, sabut kelapa, dan lain-lain. Anggrek yang dikompot saya beli 2 ID, Violacea kali Cornocerpi red, sama yang ini Phalaenopsis valentinii varian red. Bibit anggrek yang masih di dalam botol, cara menanamnya harus kita aklimatisasi dahulu. Maksud aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan bibit anggrek dari dalam botol, kemudian dibersihkan dari sisa media yang masih menempel. Cara saya aklimatisasi, botol tidak saya pecah karena khawatir mengenai atau merusak daun dan akar. Caranya seperti ini. Botol saya isi air, lalu saya goyang-goyang atau kocok secara perlahan agar media tanam hancur. Yang sebenarnya media tanam sudah hancur kalau kita beli bibit anggrek botol secara online. Iya kan? Jadi sangat mudah sekali media tanam agar-agar tersebut dikeluarkan dari botolnya. Dan ulangi cara tadi sampai media tanam agar-agarnya bersih. Sebelum mengeluarkan tanaman anggreknya dari dalam botol, sebaiknya kita persiapkan 2 wadah. Yang satu diisi air dengan campuran fungisida atau bisa juga dengan hormon pertumbuhan akar. Nah, saat ini saya menggunakan hormon pertumbuhan akar. Lalu tambahkan vitamin B1
sesuai takaran yang dianjurkan. Semua itu buatan pabrikan. Kalau mau bisa bikin sendiri. Dari bawang putih dan lidah buaya yang diblender, lalu dicampur air dan disaring. Manfaat lidah buaya untuk tanaman hampir sama dengan vitamin B1, yaitu mencegah stres dan mempercepat pertumbuhan, terutama pada tanaman yang baru ditanam. Untuk menyingkirkan hama, kita dapatkan dari bawang putih yang berfungsi sebagai pestisida, juga dapat menyuburkan tanaman. Kalau rajin kita bisa manfaatkan kulitnya, baik kulit bawang putih maupun kulit bawang merah. Karena kulit bawang merah bagus untuk pupuk organik, kaya akan kalium, kalsium, zat besi, magnesium, dan tembaga. Bisa sahabat tambahkan endapan dari air cucian beras. Ambil bagian atas yang berwarna bening saja. Bagian bawah yang mengendap dibuang karena itu yang banyak mengundang jamur dan akan menempel di daun, jadi kelihatan kumuh. Karena daun kelihatan tidak mulus, banyak bercak-bercak putih. Kalau lebih banyak bahan-bahan organik yang dipergunakan, hasilnya akan lebih bagus karena komposisinya lebih komplit. Kita lanjut mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol dengan menggunakan pinset atau pengait. Secara perlahan kita keluarkan satu persatu. Dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih sebagai pembilas terakhir dari kotoran gel media tanam asli dari dalam botolnya. Lakukan semua secara perlahan sampai dengan selesai, dengan hati-hati agar akar dan daun tidak rusak. Satu kali lagi bilasan terakhir untuk membersihkan media tanam yang masih menempel dan sekalian membuang akar atau daun yang busuk. Setelah selesai semua bibit anggrek dari dalam botol ini dibersihkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan air yang sudah dicampur fungisida dan vitamin B1, direndam sekitar 10-15 menit. Lalu ditiriskan dengan alas kertas atau koran bekas. Sampai tahapan ini yang sudah kita lakukan tadi disebut aklimatisasi. Bagian terakhir dari tahapan aklimatisasi itu sama dengan perlakuan kalau kita akan menanam bibit anggrek dari kompot. Jadi setelah semua bibit anggrek dari botol direndam dan ditiriskan, bibit anggrek dari botol sudah siap untuk ditanam. Larutan fungisida plus vitamin B1, sisa bekas merendam bibit anggrek dari botol, saya gunakan kembali untuk merendam bibit anggrek kompot. Caranya sama seperti bagian terakhir dari aklimatisasi bibit anggrek dari dalam botol. Semua bibit anggrek dikeluarkan dengan hati-hati dari media tanamnya, lalu direndam sekitar 10-15 menit. Selanjutnya bibit anggrek komunipot yang sudah direndam ditiriskan dengan wadah yang dialasi koran atau kertas. Jadi begitu sahabat ya. Ini hasilnya. Ini bibit anggrek yang dari kompot di wadah plastik, dan ini bibit anggrek yang dinampan dialasi koran yang dari botol dari kultur jaringan. Semua bibit anggrek ini sudah siap untuk ditanam. Tips untuk sahabat yang baru pertama kali menanam bibit anggrek dari dalam botol: setelah bibit anggrek ditiriskan, jangan langsung ditanam, terutama bibit anggrek yang berasal dari dalam botol. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami ya. Jadi kalau langsung ditanam kebanyakan anggreknya lonyot jadi mati. Karena bibit anggrek dari dalam botol sangat lemah,
dan tidak mampu mengimbangi perubahan lingkungan secara drastis di lapangan. Jadi bibit anggrek dari dalam botol sangat membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Sebaiknya dibiarkan dahulu seperti ini di tempat seperti ini 2 atau 3 hari. Mau 1 bulan juga tidak masalah begini. Tinggal kita semprot-semprot saja untuk menjaga kelembaban. Selanjutnya menanam bibit anggrek dari dalam botol ataupun bibit anggrek dari komunipot. Bisa menanam menggunakan tray. Kalau saya traynya digantung karena pertama tidak ada lahan, kedua agar aman dari kucing ya, itu kucing suka tidur langsung di situ. Dan banyak cara untuk menanam anggrek. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan dan waktu yang kita punya. Bisa ditanam dengan single pot, dengan media tanam lumut, sabut kelapa, akar kadaka atau sphagnum moss. Ini saya gunakan lumut hutan, atau bisa langsung menggunakan media tanamnya dengan papan pakis. Dan tentu saja apapun yang digunakan, baik pot ataupun media tanam, harus bersih dan steril ya. Yang paling utama, media tanam yang benar-benar langsung menempel dengan akar itu harus steril agar apapun yang kita tanam akan tumbuh dengan baik. Semoga video saya ini bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.